Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat selalu ya. Baik, pada video kali ini kita akan kembali bahas soal CPNS 2021 tentang tes intelijensia umum bidang figural. Jadi kita akan bahas beberapa soal figural ya, khusus soal figural pada pertemuan kali ini. Mungkin kita langsung saja kita mulai pada soal yang pertama. Nah, ini soal figural yang pertama, yang manakah ornamen perisai pada pilihan jawaban yang tersedia yang menyerupai ornamen perisai berikut. Nah, saya ingat banget ini tahun lalu saya dapat yang seperti ini. Jadi yang saya ambil ini adalah yang saya kira-kira waktu itu pernah dapat tahun 2019 yang paling dekat-dekat lah, atau cara penyelesaiannya tuh agak mirip-mirip polanya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Di sini diminta adalah yang mana yang menyerupai dengan ornamen perisai berikut. Jadi kalau saya pribadi trik mengerjakannya adalah kita lihat apa yang ada dulu dalam video gambar pertamanya, gambar di soalnya. Kita perhatikan dulu gambar di soalnya itu tentang apa. Nah, gambar di soalnya kalau saya perhatikan di sini ada titik dan ada lingkaran lalu ada perisai ya. Nah, ada titik, ada lingkaran, ada perisai. Nah, jadi titiknya dulu kita tahu. Di sini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik dan ada 1, 2, ada 3 lingkaran. Nah, sekarang untuk langkah pertama kalau saya biasanya saya lihat dulu apa kesamaan karena dia minta menyerupai kan. Jadi karena di sini ada 6 titik, jadi kita cari di soal ini mana yang punya 6 titik. Berarti yang lain dari itu kita eliminasi aja. Nah, ini berapa titik? Ini lebih ya, ini 7 titik, berarti kita eliminasi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini boleh. Ini juga 6, ini eliminasi. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, boleh. Nah, lalu yang kedua, karena kita udah mulai mengecil perhatiannya, lalu kita lihat bedanya apa dan yang menyerupai itu yang mana gitu. Nah, sekarang apa dia punya, lihat ada berapa lingkaran yang dimiliki, sama-sama 3 enggak, yang tersisa gitu. Kita lihat ya. Yang ini 1, 2, 3 lingkaran juga. Ini juga 1, 2, 3 lingkaran juga. Nah juga sama-sama 3 lingkaran. Jadi lalu kita lihat nih apa yang bisa kita bedakan lagi dari sini. Nah, kalau saya ngelihatnya pada yang pertama ini dia mempunyai 1 titik. Lingkaran pertama dia punya 1 titik. Titik ini doang. Terus pada lingkaran kedua dia mempunyai 3 titik. 1, 2, 3. Lalu pada lingkaran yang paling luar dia punya 6 titik. Punya berapa titik nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau di keseluruhan. Jadi kita lihat mana yang paling menyerupai ya. Nah, jadi lingkaran pertamanya 1 titik, terdapat lingkaran yang berisi 1 titik, ada lingkaran yang berisi 3 titik, dan ada lingkaran yang berisi 6 titik. Nah, kita lihat. Nah, yang ini lingkaran ini berisi 1 titik. Ya, lingkaran kedua berisi 1, 2, ada 3 titik. Ini lingkaran ketiga berisi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat ini. Ini yang 1 titiknya nggak ada ya. Yang 3 titik ada, yang 6 titik ada. Lalu berikutnya 1 titiknya ada, yang 3 titiknya ada juga, yang 2 titik, yang 5 titik ada. Nah, jadi ini tadi berapa titik? Ada 1 titik yang di tengah, ada 3 titik yang di tengah juga, yang di lingkaran kedua 3, dan lingkaran terakhir baru keseluruhannya ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, mana yang paling menyerupai? Nah, kalau menurut saya yang paling menyerupai itu yang ini kali ya. Ya, yang ini karena ada 1 titik, ada 3 titik, yang ada 2 titik dan ada 5 titik. 1, 2, 5. Nah, kita lihat ini satunya nggak ada. Lingkaran keduanya itu 3, lingkaran yang mana nih? Yang ininya 6. Lalu yang ini 1, lingkaran keduanya 3, lingkaran keempatnya 5. Oh, mana nanti yang paling dekat nih? Ada 2 di sini, ada 3, 5, 3, 6. Jadi mungkin kita lihat lagi
bentuknya tidak ada yang kosong ya lingkarannya, berarti kalau menurut saya ini juga nggak ada yang kosong. Nah, berarti jawaban yang paling mendekat itu E, 1, 3, 5. Nah, seperti itu, yang mana titiknya sama-sama 6. Nah, ini yang menurut saya mungkin teman-teman bisa berdiskusi juga menurut teman-teman yang mana. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nah, angka digital apakah yang berikutnya? 1, 7, 4, 3, 9. Nah, karena ini soal figural, jadi ini bukan deret ya kalau menurut saya, bukan habis 1, 7, ini bedanya 6, ini min sekian, bukan seperti itu. Karena ini figural, berarti kita fokusnya ke bentuk lah. Kita lihat untuk soal yang ini, yang angka 1, ini terdiri dari 2 bagian. 2 bagian. Berarti ini 2 bagian. Yang angka 7 berarti terdiri dari 1, 2, ada 3 bagian. Yang angka 4 terdiri dari 1, 2, 3, 4, ada 4 bagian. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 bagian. Ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Berarti logikanya angka berikutnya adalah angka yang memiliki 7 bagian. Jadi kita lihat kan 2, 3, 4, 5 berurutan ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 7 lagi. Kita lihat mana yang memiliki 7 bagian ini. 2, ini 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak. 2, 4, 6, 7. Oh, berarti ini. Jadi jawabannya adalah 8. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini ya kalau kita fokus ke figural, berarti teman fokusnya lihatnya ke bentuknya. Kita lanjut. Nah, ini apakah yang berikutnya? Jadi setelah urutan ini apakah? Nah, kita lihat dari bentuk lagi. Ya pastilah namanya figural ya. Nah, yang pertama ini bentuknya lurus. Nah, kita fokusnya berarti ke sini ya, karena yang dirubah itu adalah bagian ininya. Yang kedua, yang bagian kiri itu naik, yang bagian kanannya tetap. Yang bagian ketiganya itu bagian kirinya tetap, yang naik ini juga turunnya ke bawah tapi berlawanan arah. Nah, bagian keempatnya ininya yang udah naik, bergeser lagi semakin lurus. Berarti logikanya ini juga akan berubah jadi seperti kok nggak lurus dia? Ini maksudnya lurus ya, saya aja menggaris. Nah, ini maksudnya yang lurus. Jadi bentuknya jadi gini deh. Nah, ini lurus, ini lurus. Berarti bentuknya yang, kalau menurut saya jawabannya yang C. Yang C. Nah, paham ya teman-teman? Nah, gampang ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Kita lanjut. Nah, ini juga apa yang berikutnya. Nah, kalau ini kita perhatikan, ini kadang soal-soal seperti ini, kalau saya dulu sebelum saya bisa mengerjakannya, saya kadang sering gagal fokus. Kadang saya fokusnya kayak hitam, ke yang putih, walaupun itu memang fokusnya, tapi padahal kalau ini soal seperti ini, menurut saya fokusnya kita harus ke bagian perseginya dulu, karena perseginya nggak berubah tempat. Ini ada persegi di sini, ini ada persegi di sini. Ini juga persegi, jadi logikanya pasti nanti tengahnya juga persegi. Kadang saya agak ke distract sebelum bisa mengerjakan soal kayak gini nih, agak sedikit ke distract dengan warna-warna ini gitu. Nah, jadi lalu kita lihat belah kutub layang-layang nih, belah ketupat kayak ini ya. Ini dari kiri, ini di sini, di kiri, habis itu di kanan, habis itu di kanan bawah, berarti logikanya dia di kiri bawah, berarti nanti dia akan di sini. Nah, di situ. Jadi ini udah bisa kita coret, udah enggak. Ini ya. Ini enggak di antara dua ini. Nah, sekarang kita lihat lagi urutan yang berikutnya. Ini ke segitiga ini hitam, ini putih. Jadi ini di sudut sini, ini di sudut sini, lalu ini di bawah, logikanya pasti nanti segitiganya akan di sini. Berarti ini dia kan. Nah, lalu hitam, putih. Apa lagi nih? Hitam, putih, berarti logikanya selanjutnya adalah ini warna hitam. Nah, kalau saya seperti itu mengerjakannya, berarti jawabannya adalah C, yang D. Nah, begitu teman-teman. Kita lanjut ya. Ya kalau teman-teman agak ragu, nah kita lihat di pola pertamanya itu kan cuma hitamnya dikit. Lalu di sininya hitam, lalu di sininya hitam. Berarti logikanya nanti pasti di sininya lagi yang hitam. Nah ya, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini juga perisai manakah yang memiliki banyak kesamaan. Jadi ini paling dia minta banyak kesamaan. Kita lihat.
Kita lihat di sini gambarnya apa. Yang ini ada lingkaran, bulat, lonjong, berlian. Ini bentuknya seperti ini, saya nggak tahu apa. Terus persegi. Sebelahnya juga ada berlian, persegi, berlian yang agak merah yang letaknya yang ini. Habis itu persegi. Habis itu ada ini yang bentuk seperti ini, kayak butiran air gitu. Bulat dan lonjong. Nah, sedangkan di optionnya ada bintang-bintangnya tuh. Nah, ada bintang-bintangnya, berarti fokus. Berarti di soal ini bukan mencari gambar yang sama, tapi dilihat dari apa kesamaan dari dua sisi, dari sisi ini sama sisi yang sini gitu. Nah, berarti ini logikanya gambarnya kiri dan kanan sama ya. Ada bulat, di sini juga bulatnya ini, tapi bulatnya semulanya hitam, di sini bulatnya jadi putih. Ini lonjongnya hitam, tiba di sini putih. Ini berliannya hitam pertama, tiba di sini putih. Ini putih, di sini hitam. Ini perseginya hitam jadi putih. Jadi bangunnya sama. Bangunnya sama, tapi warnanya dibalik. Jadi semulanya hitam jadi putih. Jadi kita lihat yang sama tapi dibalik. Di sini kita ada ini lonjong, di bawahnya lonjongnya juga hitam. Berarti ini juga udah enggak. Ini bintang di bawah hitam, bintangnya berubah betul. Jadi ini benar. Ini kosong jadi berisi benar. Nah, ini lumayan sama. Jadi kalau teman-teman mau cepet ya udah langsung jawabannya B gitu. Tapi untuk meyakinkan, kita lihat lagi. Ini lonjongnya hitam. Nah, ini ada si putihnya sama, berarti enggak. Kita cari aja yang sama gitu. Nah, ini yang mana yang kira-kira tidak? Ini juga lonjongnya juga sama. Bulatnya sama warnanya, berarti enggak. Ini apa yang sama warnanya? Ini juga sama, berarti enggak. Berarti jawabannya adalah B. Nah, B ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, ini manakah yang tampak berbeda? Yang nampak berbeda, kita lihat bangunan yang pertama ini ada 3 buah segitiga ya. Siku-siku 1, 2, 3. Ada bangunan sama. Kalau ini ada bangun juga, ada 1. Bangun berapa nih? Segi apa nih? 2, 4, segi 5. Ini juga segi 5. Ini juga segi 5. 1, 2, 3. Ada 3 segi 5. Ini juga ada 3 segi 5. 1, 2, 3. Ini juga ada 3 segi 3. 1, 2, 3. Ini ada 1 segi 4 dan 1 segi 3. Ada 2 segi 4, 1 segi 3. Berarti ini tidak. Yang tampak berbeda inilah yang jelas ya. Nah, jawabannya adalah D. Nah, ini manakah yang berikutnya dari urutan berikut? Nah, kita lihat ini. Pada pola ini gede banget, lalu kesininya tambah kecil, lalu di sininya tambah kecil lagi. Tapi kalau ini dari kesininya tambah besar, ini tambah besar, berarti kesininya tambah. Berarti yang ini ya kita pakai kalau yang ditanyakannya yang setelah ini berarti ini tambah kecil, lalu ini tambah kecil lagi. Jadi kalau menurut saya mana yang lebih kecil dari si ini? Jadi kalau menurut saya ini kan kayaknya sama ukurannya sama si D ya. Berarti yang lebih kecil dari si D. Berarti ini yang C. Berarti jawabannya adalah C. Nah gitu. Gitu ya. Kita lanjut. Nah ini manakah urutan yang selanjutnya? Ini agak-agak gambarnya ada 3, soalnya bangunnya ada segitiga, ada yang bangun apa ini, pokoknya itu. Terus ini bangun seperti ini juga. Nah, kalau saya menarik perhatian saya mungkin sama teman-teman ya. Titiknya dulu berarti kan. Titiknya nurun nih 1, 2, 3, 1. Berarti titiknya di angka 2. Kita lihat, semuanya titiknya di angka 2 ya. Berarti kita cari yang lain. Arahnya paling ya. Ini 1, 2, 3, maaf. Ini 1, 2, 3 semua arahnya itu sama-sama ke atas. Lalu ini yang ke atasnya cuman yang keduanya ini berubah, yang ke atasnya 1, yang ke bawahnya 2. Enggak ya. Yang ke atasnya 2 maksud saya. Ini yang ini 2, ini jadi 1. Lalu ini jadi 1, ini jadi 2. Lalu ini jadinya 3-3-nya ke bawah. Jadi ini semuanya ke atas. Lalu ini 2 yang ke arah ke atas, 1-nya ke bawah. Lalu berikutnya 1-nya ke atas, 2 ke bawah. Lalu berikutnya ke 3-3-nya ke bawah. Berarti logika berikutnya adalah ada 1 ke atas, 2 ke bawah. Ya kan balik lagi nih ke sini ya. Maksudnya bukan. Ada 2 ke bawah.
1 ke atas. Nah gitu ya. 1, 3-3-nya ke atas. Habis itu 1 ke atas, 2 ke bawah. Habis itu 2 ke maaf ini saya salah lagi berarti. Ini ketiga-tiganya ke atas, habis itu 2-nya yang ke atas, habis itu 1 lagi, habis itu habis, berarti logikanya 1 lagi yang ke atas. 1 yang ke atas, 2-nya ke bawah. Oh, segitiganya ke bawah. Ini gambar saya berarti segitiganya ke bawah. Tetap ke bawah, ini tetap ke bawah. Nah, ininya yang berubah jadi ke atas. Nah, mana tuh? Nah, tapi ini dibalik seperti ini lagi ya. Tiga, 2, 1, 0. Harusnya 1. Iya 1. Berarti jawabannya ini. Ini jawabannya yang D. 1 ke atas, 2 ke bawah. Dan ini yang tengah-tengah. Berarti jawabannya D menurut saya. Nah, sampai di sini video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas sifatnya itu sharing ya, sifatnya berbagi, bukan maksud untuk menggurui. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi, sama-sama berlatih. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini bisa lulus di tes CPNS 2021. Nah, mungkin sampai di sini dulu video saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan di like, subscribe, di-share juga ke teman-teman yang lain kalau teman-teman berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.